Halo guys, kembali lagi bersama saya Misna Kristina. Konten kali ini kita akan membahas tentang mengenali skizofrenia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya tentang kepribadian mempengaruhi seseorang. Skizofrenia adalah keadaan di mana seseorang mengalami gangguan kejiwaan seperti halusinasi, mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak nyata, dan bahkan melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu hal yang tidak tampak nyata. Ada beberapa hal yang membuat seseorang ini mengalami skizofrenia, yaitu orang tua yang tidak meluangkan waktu dengan keluarganya. Yang kedua, mempunyai saudara yang acuh tak acuh. Yang ketiga, di lingkungan mengalami bulian. Dari keadaan yang tidak mendukung ini dan didukung oleh ketidakmampuan dalam mengendalikan emosional, menyalahkan dirinya sendiri, yang malah membuat dia mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Selain yang saya sebutkan tadi, skizofrenia ini juga disebabkan oleh riwayat keluarga yang pernah mengalami skizofrenia. Seorang yang mengalami skizofrenia ini, dia sangat memerlukan yang namanya dukungan oleh orang di sekitarnya. Tetapi, seseorang yang mengalami skizofrenia ini, jika dia tidak mampu lagi mengendalikan masalah, memerlukan orang lain untuk dukungan masalahnya, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah yang menyebabkan dia mengalami skizofrenia. Mereka mulai merasa ada orang lain yang tidak tampak nyata dalam kehidupan mereka, di mana itu bisa saja dijadikan teman bagi mereka, dan kadang juga bisa saja membuat mereka takut. Kadang seseorang yang mengalami skizofrenia bisa saja dia memberontak dengan orang di sekitarnya. Mereka memiliki keyakinan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Proses berpikir yang terganggu, mulai memunculkan tingkah laku yang aneh. Untuk teman-teman yang memiliki kerabat dekat yang mengalami skizofrenia dengan gejala-gejala yang sudah saya sampaikan di atas, yang perlu kalian lakukan, yang pertama, jangan tinggalkan dia sendirian. Yang kedua, dukungan orang di sekitarnya sangat diperlukan, dan lebih baik dibawa ke tempat di mana dia bisa mendapatkan perawatan dan perhatian yang lebih dibandingkan kita yang tidak bisa setiap waktu ada bersama dengan dia. Dan bagi kalian yang masih dikatakan sehat mentalnya, yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian pahami, jauhkan lingkungan yang toksik bagi kalian. Ketika kalian merasa bahwa di lingkungan itu kalian tidak bisa mengekspresikan keadaan kalian tidak bisa mengekspresikan masalah yang ada dalam diri kalian, tinggalkan lingkungan tersebut dan carilah tempat di mana kamu bisa mengekspresikan perasaanmu. Jangan pernah takut untuk berbicara kepada orang lain tentang masalah yang kamu rasakan, tentang masalah yang kamu hadapi. Inilah yang perlu kalian pahami, bahwa sangat tidak baik ketika kalian memiliki masalah dan hanya memendam sebuah masalah itu sendirian. Karena ketika kalian hanya memendam perasaan itu, kadang hati dan pikiran untuk menyelesaikan masalah itu tidak sinkron. Yang bisa saja kamu salah arah untuk menyelesaikan masalah itu. Bukannya menyelesaikan masalahmu, kamu malah menambah masalah dalam hidupmu. Dimana ketika masalah yang kamu pendam itu semakin banyak, tingkat stres kalian pasti akan meningkat. Yang mana ketika sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dan juga karena orang lain tidak bisa memberikan dukungan kepada kamu, karena orang tersebut tidak tahu apa yang sedang kamu alami. Kamu di luar memberikan ekspresi bahagia, tetapi dalam hati kamu memendam sebuah masalah. Kamu menginginkan dukungan dari orang lain, tetapi kamu tidak berani untuk berbicara tentang masalahmu kepada orang lain. Dan saat itu juga ketika tingkat stresmu semakin tinggi dan tidak ada yang bisa memberikan dukungan yang baik kepada kamu, dan ketika kamu sudah tidak bisa mengendalikan tingkat stres kamu, maka kamu akan mengalami yang namanya depresi. Yang mana yang bisa saja dari depresi itu kamu bisa mengalami yang namanya gangguan kejiwaan, yang salah satunya bisa saja mengalami skizofrenia. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang kepribadian mempengaruhi seseorang, di situ saya menyampaikan bahwa masing-masing dari kita memiliki kepribadian psikologis, sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada yang tertutup, ada yang terbuka dengan masalahnya,
Tapi yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui, ketika kamu bisa mengendalikan sifat tersebut, kamu akan mampu menghadapi hal-hal yang menurutmu yang bermasalah dalam kehidupanmu. Semakin banyak masalah yang kamu pendam, maka itu akan mengganggu proses berpikir sehat kamu. Untuk lebih memahami lagi bagaimana kita memahami tentang gangguan kejiwaan, di sini saya akan membagikan description di bawah link video, dimana menurut saya video ini sangat memberikan inspirasi bagi kita dalam menghadapi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sekian video dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.